pemerintah kita mengikuti paradigma ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu yang penting ketika masyarakat butuh pangan, pangannya ada. Tidak perlu dipersoalkan import atau hasil sendiri. Tapi kalau kedaulatan pangan, ketika masyarakat butuh pangan, makanan tersedia, tapi hasil dari budidaya sendiri. Nah itu harus dirubah. Karena kalau enggak nanti ke depan hampir seluruh pangan kita akan impor. Dan itu membahayakan kedaulatan pangan kita. Karena sebenarnya kalau kita melihat masyarakat ada di berbagai daerah mampu berdaulat atas pangan. Baduy misalkan, itu pangannya dari dalamnya sendiri. Tengger, ya. Nah itu beberapa masyarakat adat yang ada di Indonesia memiliki kemampuan. Pemerintah Indonesia mampu enggak mampu sebenarnya, tapi dia memilih untuk ketahanan pangan. Kenapa? Karena dapat untung. Misalkan aja dulu ada impor daging sapi dari Australia dan banyak yang lainnya. Oleh karena itu beberapa pembicara menunjukkan bahwa banyak impor yang sudah dilakukan padahal kita punya potensi untuk nanam sendiri. Nah untuk itu maka harus ada perubahan. Satu, luas lahan tanah pertanian. Dua, para petani. Dan tiga, subsidi. Nah dari yang ketiga, yang subsidi aja. Kalau Amerika kan kedaulatan pangannya luar biasa sama Cina. Itu setiap orang diberi subsidi setahun 500 juta. Nah kita apa? Subsidi pupuk aja repot ya. Dan kalau ada subsidi tidak ke petani, malah ke petani berdasi. Nggak tepat. Sehingga banyak petani kita yang keluar menjadi bukan petani. Ini kan berbahaya. Nanti yang jadi petani siapa? Yang kedua, kepemilikan tanah. Petani kita sebagian besar tuna tanah. Tanahnya milik para petani berdasi. Nah, bagaimana bisa membangun pertanian yang dikembangkan oleh petani dengan kepemilikan tanah? Enggak bisa. Oleh karena itu, ya harus ada reforma agraria yang memberikan tanah kepada petani minimal 2 hektar. Nah, kalau untuk kebun besar sawit bisa kok, jutaan hektar untuk sawit. Tapi untuk petani kenapa enggak difasilitasi? Ya. Apakah lahan itu ada Pak untuk misalkan diberikan? Lahan ada. Kemarin aja misalkan pemerintah membuat food estate, itu menyiapkan lahan 600 hektar. Tapi setelah itu terbengkalai. Petani malah jadikan buruh di situ. Ya, harusnya lahan-lahan yang memang itu direncanakan untuk itu disubsidi dan diberikan pada petani. Ya. Tidak petani jadikan buruh. Nah, sekarang lahan food estate rusak semua. Dulu di Kalimantan misalkan ada lahan 1 juta hektar rusak sudah. Ya, karena memang di Kalimantan itu tanahnya tanah beda dengan di Jawa. Dia tanah gambut. Ya, jadi harus mendatangkan kapur untuk ada perlakuan khusus ya. Iya, enggak jadi akhirnya. Pak, untuk mengalihkan dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan tadi, ini hal apa yang paling bisa dikerjakan saat ini? Ya, saya pikir saya memang memberikan catatan 3 hal ya. Satu, aksi jangka pendek, ya, food farming misalkan para orang yang memiliki lahan di kota segera menanam kebutuhan pangannya, cabai, entah buah, entah apa, sehingga krisis cabai nggak akan terjadi kalau mereka punya itu. Orang-orang di Jepang juga melakukan hal yang sama, padahal di Jepang itu kan lahannya terbatas, tapi dia bisa impor beras ke Indonesia. Nah oleh karena itu jangka pendeknya. Tetapi jangka panjang ya perubahan kebijakan dan tata kelola kelembagaannya harus sudah dilakukan. Kalau tidak ada perubahan-perubahan itu kita akan terjebak pada krisis pangan yang serius. Kalau krisis pangan serius itu apa yang dikatakan oleh banyak para peneliti akan terjadi perubahan-perubahan kekuasaan yang luar biasa yang tidak wajar. Ya, kita tahu Soekarno waktu jatuh dulu kan isu tentang turunkan harga pangan. Soeharto juga begitu. Nah sekarang juga Jokowi menghadapi situasi yang hampir sama. Minyak goreng, ya, kemudian daging, cabai, apalagi nanti akan panjang kalau tidak segera dipikir. Yang ketiga Pak, tadi ada beberapa catatan. Ya, jadi 1 subsidi, 2 petaninya, 3 lahannya. Ya, lahannya kalau tidak ditata bahwa petani diberi lahan yang tadi untuk food estate aja bisa sampai 600 hektar, untuk sawit aja bisa jutaan hektar. Kenapa untuk petani nggak dipikirkan? Ancaman itu paling lambat bisa terjadi kapan Pak?
Loh, kalau ada komitmen, sekarang ini nggak ada komitmen dari negara untuk itu. Yang ada kan percepatan sertifikat, buat yang belum punya sertifikat dipercepat, tapi tidak ada aksi untuk memberikan ke petani, nggak ada. Ya itu yang sudah menjadi tuntutan dari teman-teman dari reforma agraria untuk membangun, ikut memikirkan bagaimana petani-petani tunah tanah ini tersentuh oleh distribusi tanah. Ya memang itu harus ditangkap oleh pemerintah daerah. Tetapi ya kita tahu ada undang-undang untuk melindungi lahan pertanian abadi. Itu aja bergeser. Ya, jadi ini soal komitmen kekuasaan. Kalau dia memiliki komitmen pada pengusaha, kenapa pada rakyat tidak? Ini yang disebut dengan oligarki kekuasaan. Ya, Omnibus Law itu salah satu contoh undang-undang Cipta Kerja. Itu oligarki kekuasaan yang mempermudah pengusaha untuk memperoleh izin untuk masuk melalui sumber daya alam. Tapi untuk petani mana? Ya mulai karena tadi saya bilang perubahan paradigma berpikir para penyelenggara negara itu penting. Jangan dibiarkan aja kalau mereka bergerak di ketahanan pangan, satu saat enggak sampai 10 tahun lagi bisa menghadapi masalah Indonesia itu soal ketersediaan pangan.